billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwatu fillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sudah sampai pada surah Al-An'am 149. Jadi tadi ada istilah Jabariyah ya. Ini sebetulnya istilah yang dikenal dalam teologi ilmu kalam ya. Ada aliran Jabariyah dan Qadariyah. Seperti apa penjelasannya? Jabariyah itu terkait dengan takdir sebetulnya. Semua usaha yang dikerjakan oleh manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu pasif kalau Jabariyah itu. Segala apapun sudah ditetapkan dari sana. Kemudian ada lagi aliran Jabariyah ini termasuk aliran fatalis sebetulnya, karena pasrah pada nasib. Kemudian akidahnya itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ada lagi bahwa manusia itu di akhirat tidak bisa melihat Allah SWT. Jadi Jabariyah ini sebetulnya aliran yang mengatakan bahwa semua yang ada pada manusia itu tidak ada manfaatnya karena sudah ditetapkan oleh Allah langsung dari langit. Sebaliknya Qadariyah itu mengatakan bahwa semua yang dihasilkan manusia itu tergantung usahanya, lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya begini, manusia itu dituntut untuk usaha secara maksimal. Tidak boleh lepas tangan begitu saja. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu hari beliau pernah memecut seorang jamaah di masjid yang tidur sepanjang hari, Pak. Ditegur oleh Umar, jangan seperti ini kamu. Pergilah ke hutan, ya, bawa tali, cari kayu bakar. Sebab kamu ini punya keluarga, kamu perlu menghidupi keluargamu. Bagaimana kalau keluargamu bisa hidup kalau kamu tidak ada usaha? Kemudian ada lagi kasus. Suatu hari ada orang Badui datang ke Masjid Nabawi. Kemudian dia bawa onta, ya. Ontanya dilepas di depan masjid itu. Lalu ditanya, ya Rasul, ditanya oleh Nabi, bagaimana ontamu? Ontaku sudah saya pasrahkan kepada Allah Ta'ala, sudah saya lepas di dalam masjid. Jangan begitu, kata Nabi. Aqilha fatawakkal ala Allah. Ikat dulu ontamu, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada etos kerja ya. Jadi manusia itu dituntut untuk mempunyai semangat etos kerja tinggi, dan terakhir berdoa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini mengenai filsafat kehidupan ya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau sekiranya kamu lau annakum tatawakkaluna, sekiranya kamu bertawakal Allah sepenuh tawakal ya, Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung-burung. Burung-burung itu di pagi hari temboloknya, kantong makanan di leher itu dalam keadaan kosong. Dia pergi mencari makanan ya, hinggap sana sini, mematuk sana sini. Itu sampai senja hari. Kemudian di senja hari dia berhasil pulang, temboloknya dalam penuh dan siap menyuapi anak-anak yang menetas dalam sarang. Ini burung. Burung tidak diberi akal oleh Allah SWT. Manusia dikasih dua potensi, akal dan naluri. Jadi burung, semua jenis binatang unggas termasuk binatang mamalia dan sebagainya itu hanya dikasih insting. Dalam istilah teologi agama dikenal dengan nama ghariza atau naluri, tidak diberi akal ya. Manusia dikasih dua potensi, akal dan naluri ya.
Kalau dua potensi ini dipergunakan sebaik-baiknya, insya Allah manusia itu bisa menghidupi dirinya, keluarganya, ya, dan masyarakat sekitar, termasuk orang lain. Jadi inilah konsep Islam. Makanya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Jadi dalam konsep ini Islam mengajarkan etos kerja, Pak. Jadi bukan bermalas-malasan seperti itu ya. Kemudian ada lagi, tadi ada istilah ahlu Makkah atau musyrikil Arab, penduduk Makkah dan kaum musyrik bangsa Arab. Musyrikin Makkah itu apa agamanya? Bukan tidak kenal agama, mereka mengenal Allah itu esa, tetapi mereka ini masih menyembah berhala-berhala ya, seperti Lata, Manata, Uzza dan Hubal itu. Jadi mereka dalam istilah sosiologi dikenal dengan nama agama paganisme ya. Kemudian ada satu hal yang perlu saya luruskan dari pemahaman seorang Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syakur Yasin, dikenal dengan Buya Yasin. Beliau ini termasuk pengasuh pesantren Cadas di daerah Indramayu, Jawa Barat. Dalam sebuah postingan di YouTube itu beliau mempertanyakan apa agama orang musyrik Mekah itu, termasuk Khadijah. Apa agama Khadijah? Apakah Nasrani atau bukan? Jadi dia ini mempertanyakan agama Khadijah al-Kubra. Ini perlu saya merespon begini ya. Khadijah itu termasuk istimewa. Khadijah adalah istri Nabi yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan pria Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan pemuda Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Khadijah al-Kubra adalah pendamping Nabi Muhammad SAW, istri pertama yang dinikahi oleh beliau. Khadijah itu 2 kali menjanda ya. Kemudian yang ketiga Rasulullah menikahi. Keistimewaan Khadijah itu banyak. Orang pertama kali yang beriman kepada Nabi. Jadi begini, Rasulullah menyatakan amanat bi ya hina kafaronin nas. Orang pertama kali yang beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari kenabianku. Kemudian wasaddaqatni hina kadzdzabanin nas. Dialah yang membenarkan aku ya pertama kali, dan manusia yang lainnya mendustakan aku. Kemudian dia a'tatni malah, dia menyumbangkan hartanya ketika ilharaman nas, ketika manusia mengharamkan untuk menyumbangkan kekayaannya padaku. Dan wanita ini termasuk istimewa, termasuk pemimpin ahlul jannah ya. Wanita, ada 4 wanita pemimpin surga. 1, 2 kali, 2 disebut dalam Al-Quranul Karim, 2 disebut dalam hadis Nabi SAW. Pertama, pemimpin wanita di surga 1 Maryam binti Imran, yang kedua Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, yang ketiga Khadijah al-Kubra, yang keempat Fatimah binti Rasulullah SAW. Ini satu kasus. Jadi profesor ini mempertanyakan, ada ungkapan begini ketika Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira ya. Kemudian karena dia melihat Jibril dalam wajah aslinya, takut sekali, gemeter karena Nabi melihat wajah Jibril 2 kali dalam wajah. 1 di Gua Hira ketika turun ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Terus mengatakan ma ana biqari'in, aku tidak pandai membaca. Lalu dibimbing oleh Jibril, akhirnya Nabi mampu menirukan. Memang Nabi diberi kecerdasan luar biasa, fatonah itu super. Daya ingat Nabi itu luar biasa. Kemudian setelah itu pulang dalam keadaan gemeter, ketakutan, berkeringat. Lalu sampai di rumah Khadijah, zammiluni ayaghattuni, selimuti aku. Itu dalam keadaan badan gemeter. Kemudian setelah tenang, beberapa saat kemudian dia mendatangi Waraqah bin Nawfal. Siapa Waraqah bin Nawfal? Waraqah bin Nawfal itu ibnu Hammi Khadijah, sepupu Khadijah. Beliau dikenal adalah termasuk syekhon kabira wa nasranian. Jadi
termasuk sesepuhnya orang Quraisy dan beragama Nasrani. Tapi alirannya bukan Kristen, bukan Protestan ya. Alirannya itu Nasturiyah ya. Kemudian ada lagi waktu itu Buhairah. Kalau Buhairah itu rahib pendeta ya, Ahlul Injil, termasuk pendeta yang menguasai teologi Nasrani, ahli Kristologi, itu Buhairon ya. Nah, apa kata-kata yang keluar dari lisan Waraqah bin Nawfal setelah Nabi menceritakan kondisinya waktu ketemu Jibril di Gua Hira itu, lalu komentarnya Waraqah bin Nawfal, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Itulah namus yang pernah Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu beliau menyatakan, yudrikuni yaumuka ya, unsurka nasran muazzara. Sekiranya aku suatu saat nanti ditakdirkan oleh Allah ya, hidup pada masamu, aku akan membelamu dengan pembelaan yang sungguh-sungguh ya. Jadi jelas bahwa Khadijah itu seorang muslimah, bukan seorang penganut Nasrani ya. Jadi ini terbantahkan dengan kondisi seperti ini. Memang perlu referensi Pak, meskipun profesor, doktor, kalau tidak punya kitab yang jadi rujukan itu bermasalah juga. Apalagi pemikiran Jil ini jarang disebut-sebut, mbahnya liberal. Jadi gini sedikit ilustrasi. Jil itu jaringan Islam tidak memakai standar keilmuan dalam menafsiri Al-Quran, dalam menafsiri hadis, dalam kitab-kitab fikih. Jadi memakai pendekatan hermeneutika. Hermeneutika itu tidak pas kalau diterapkan dalam ilmu-ilmu keislaman. Karena sebelum orang mempelajari Al-Quran harus belajar namanya ulumul Quran. Itu ada kitab-kitab khusus seperti Al-Burhan, ada Mana'ul Qattan. Orang belajar fikih harus belajar namanya qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, termasuk fikih, istilah dalam ilmu fikih itu. Orang belajar hadis harus belajar ulumul hadis, baru pas pemahamannya itu. Tidak liar Pak. Lalu mengedepankan pendekatan nakli, pendekatan akli, bukan nakli ya. Akal ini yang berbicara macam-macam sampai melehalkan perkawinan sejenis, melehalkan perkawinan antar agama. Ini tidak pas Pak dalam konsep syar'i ya. Jadi ada lagi yang menyatakan Al-Quran itu produk budaya, intajus tsaqafi. Itu tidak benar. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang diturunkan langsung dari langit ya, dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Bukan produk budaya, bukan budaya. Al-Quran itu kalamullah, tinggal mengimani saja. Sami'na wa ata'na. Ada dua sikap mengimani Al-Quran. Ada sami'na wa ata'na, ada sami'na wa asaina. Kita dengar dan kita taat, kita dengar dan kita tentang. Satu lagi keistimewaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita dimanapun di permukaan bumi ini. Apa keistimewaan Khadijah al-Kubra itu? Suatu saat Jibril turun dari langit membawakan wahyu-wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai membawakan wahyu ilahi, Jibril mengatakan, Iqra alaihas salam min rabbiha wa minni fabashirha bi baitin fil jannah min qasabin wala sahbah wala nasabah. Hai Muhammad, sampaikan salam min rabbiha, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa minin, dari aku Jibril. Fabashirha, berilah kabar gembira istrimu Khadijah itu, bi baitin fil jannah, di surga yang akan dibangunkan satu rumah. Terbuat dari apa? Min qasab. Qasab itu al-mujawwaf, dari mutiara cekung. Min qasabin wala sahbah wala nasabah ya. Tidak, di surga itu tidak ada orang-orang yang protes, yang demo macam-macam, dan tidak ada rasa capek. Ini kan istimewa. Belum pernah ada ya, seorang manusia, seorang wanita di permukaan bumi yang pernah dapat titipan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Aisyah sering, tapi yang kirim salam itu Jibril. Ini manusia istimewa. Makanya nisa ahlil jannah arba'. Satu Maryam binti Imran, yang kedua istri Firaun itu
Asia binti Muzaim, yang ketiga Khadijatul Kubra, yang keempat Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una, hadanallahu wa iyyakum, wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.